framing politik identitas seolah-olah itu negatif bagi Anies secara spesifik, dijuluki bapak politik identitas segala macam. Ini saya kira tidak fair. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Kompetisi politik itu sampai di urusan setuju nggak setuju aja, bukan urusan saling benci. Ketika Joe McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. I gotta ask you a question. I do not believe in. I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No man. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Nah, misalnya ketika ada kebencian dulu, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilize soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ada dalam pikiran dia, ada. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak tiru McCain? John McCain melakukan itu tapi kalah. Nah udah, saya udah jalan nih. Sekarang udah 5 tahun nih. You tell me, show me policy di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct. Penggunaan istilah pribumi oleh pejabat dan warga Indonesia telah dilarang sejak diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998. Namun pidato Perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menghidupkan terminologi haram tersebut sehingga memancing kecaman keras dari banyak pihak. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kalau kita nggak pernah meralat itu, nggak pernah mengoreksi itu, nggak pernah minta maaf soal itu, jangan bicara obligasi lah. Bicara kepentingan kita untuk mendapatkan kekuasaan aja, jujur aja. Obligasi itu kayak John McCain itu, kalah dia memang iya, tapi itu obligasi. Kalau saya tenangkan, orang nggak bisa kayak gitu ngomong sama Ahok. Nggak bisa kalian demo-demo kayak gitu, segala macam. Kalah dia, niru jejak McCain dia. Tapi kalau kalah, itu obligasi terhadap negara. Saya mau milih kalah atau saya milih menang. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok, yang waktu itu kita dukung. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Ahok pada peristiwa itu bukan sesuatu yang salah, baik konten maupun peristiwanya. Karena Ahok juga seperti yang dilakukan oleh Gus Coy itu merespon sebetulnya apa yang jadi serangan terhadap dirinya. Jadi secara substansi saya pribadi mengatakan Ahok tidak bersalah materinya, tapi dari prosesnya sendiri dia juga merespon apa yang menjadi beban yang dialamatkan kepada dia sendiri. Jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Posisi yang saya perjuangkan dari awal dan keyakinan saya dari awal, apa yang dilakukan oleh Ahok itu tidak bersalah, baik secara material maupun secara formil. Sekali lagi, jangan ajari kami tentang nasionalisme. Reaksi dengan narasi-narasi, identitas, pukulannya kepada siapa? Seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Apa Anies tetap menjadi masalah bagi banyak orang? Banyak orang siapa? Loh. Narasi yang seperti ini yang harus kita bantah. Bicara dulu kan sampai sekarang di media sosial tuh isu itu masih diangkat orang banyak. Media sosial kalau pemilihan Anies menang, bagaimana mempersoalkan Anies? Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Jadi ini bukan soal Anies semata. Ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang. Ya termasuk saya.
Kami fasih menjelaskan butir-butir tentang Pancasila itu dengan dimensi keagamaan yang sesuai dengan sosiologi dan antropologi Indonesia. Lah kemudian ada berbau-bau agama seperti itu logis. Secara filosofis masuk akal, secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Secara juridis boleh, tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia, tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar. Karena kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmati betul itu menang pilkada dengan menjual agama dan tidak ada penyesalan. Tidak ada itu ucapan permintaan maaf secara terbuka kepada publik bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Maka atas nama kandidat yang terpilih saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hancurnya peradaban ini. Meskipun saya terima kemenangan ini sebagai penghormatan terhadap demokrasi. Duel antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam menjadi geger karena dipautkan dengan politik identitas. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang dulunya mendukung Ahok kini justru menyalahkan Ahok atas politik identitas tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, membela capresnya Anies Baswedan dari tudingan menggunakan politik identitas dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta lalu. Pria yang akrab disapa Gus Coy ini menegaskan bahwa politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu disebabkan oleh ulah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok. Ujar Gus Coy dalam acara Indonesia Liars Club pada Jumat 18 November 2022. Orang Kristen, Cina, ngutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ, menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, sambung dia. Menurut Gus Coy, pernyataan Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 itu kemudian memicu reaksi umat Islam yang merasa tersinggung. Namun, lawan politik Anies kerap menuding bahwa capres Nasdem itu menggunakan politik identitas untuk memenangkan Pilkada DKI. Kemudian ada reaksi yang berbau agama, itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris, itu tidak faktual, itu karangan, itu framing, tegas Gus Coy. Dia menegaskan Anies kala itu tidak pernah memainkan politik identitas, justru Ahok yang memainkannya. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok yang waktu itu kita Nasdem dukung karena kinerjanya dan segala macam, ujarnya. Terkait aksi 212 yang digagas oleh Habib Rizik untuk menuntut Ahok di penjara, menurut Gus Coy merupakan gerakan yang wajar atas respons penistaan agama. Ia mengklaim gerakan itu tidak ada kaitannya dengan Anies yang saat itu menjadi lawan Ahok dalam Pilkada DKI. Reaksi itu dari mayoritas rakyat di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lah, kemudian ada berbau-bau agama itu seperti itu logis. Secara filosofi masuk akal, secara sosiologis tidak bisa dihindarkan. Secara yuridis boleh, ujar Gus Coy. Sehubungan hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut bahwa Anies Baswedan tak pernah meminta maaf soal penggunaan polarisasi berbasis agama ketika kampanye Pilgub silam. Dia pun menyinggung Anies tak minta maaf karena pendukungnya melarang orang disolatkan hanya karena mendukung Ahok kala itu. Tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang over ateis soal identitas di dalam kampanye Pilgub, tutur Deddy dalam program Indonesia Liars Club. Tidak pernah satu kali pun ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya. Itu luka bagi kita semua, lanjutnya.
Menurut Dedi, hal ini tak cuma perkara soal Anies, namun juga hal yang mempresentasikan dirinya selama ini. Ini bukan soal Anies semata, ini soal hal yang dipresentasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang termasuk saya, ungkap Dedi. Dedi menyampaikan bahwa dirinya berhak mempersoalkan sosok Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak pernah minta maaf di depan publik karena pendukungnya. Lebih lanjut, Dedi menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh pendukung Anies saat adanya perbedaan pilihan politik membekas di benak orang. Sehingga Anies disebut masih dilabeli politik identitas karena sikap dan tingkah pendukungnya di masa lampau. Sementara itu, founder lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengapresiasi Nasdem karena menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurutnya, Anies beruntung dideklarasikan oleh Nasdem, sebab partai besutan Surya Paloh itu akan mencuci image Anies Baswedan yang selama ini kental dengan politik identitas. Bahwa yang deklarasi Anies pertama itu Nasdem, bukan PKS. Jadi ini mencuci baju nih. Bajunya Anies karena kan image atau persepsi. Ujar Hasan Nasbi dalam acara Adu Perspektif Detik.com pada Rabu 9 November 2022. Dia menjelaskan bahwa selama ini image Anies merupakan sosok yang tak berperan aktif melawan polarisasi politik yang disebabkan politik identitas. Hasan Nasbi mengatakan Anies tak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan perang melawan polarisasi. Sebab ia sendiri menikmati keuntungan dari munculnya politik identitas. Bahkan menurutnya, Anies cenderung membiarkan kelompok pendukungnya memainkan narasi politik identitas. Makanya ketika dibungkus Nasdem agak dicuci dikit. Ketika sekarang keliling-keliling itu dengan relawan Nasdem ya dicuci dikit juga. Yang tampil tuh nasionalis. Yang nggak ada kesan serem-seremnya tuh, ujar Hasan Nasbi. Hasan Nasbi menilai strategi politik identitas di masa lalu itu akan jadi hambatan bagi Anies. Tapi yang perlu diwaspadai adalah misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah. Saya rasa dia akan introspeksi. Nah, pertanyaannya adalah ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang. Introspeksi nggak kira-kira? Ucap Hasan. Lebih lanjut, Hasan menilai perihal strategi politik identitas ini bisa jadi masukan untuk Nasdem. Ya, siapa tahu kalau dia bisa introspeksi, nggak apa-apa. Sekaligus juga masukan buat Nasdem. Kira-kira introspeksi nggak? Ucap Hasan. Hasan juga menekankan supaya demokrasi di tanah air menjadi sehat, strategi politik identitas harus dihilangkan. Kemudian rekrutmen calon pemimpin mesti melalui jalur politik. Itu harus jadi pertimbangan betul, jangan cuma sekedar ngusung-ngusung dan segala macam. Tapi gini, secara popular vote populer, tapi baik enggak secara kualifikasi, kata Hasan. Termasuk juga saya sepakat nanti ke depan, kalau kita demokrasi mau sehat, memang harus lewat rekrutmen politik di jalur politik. Jadi kalau hari ini merasa besar, masuklah ke parpol, tandasnya.